Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Masih bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan submateri pemahaman lokasi melalui peta. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian peta, dapat menyebutkan komponen penyusun peta, menyebutkan contoh simbol pada peta, dan menjelaskan tujuan dari simbol peta itu sendiri. Kita lanjut pada pengertian peta. Kalian di situ bisa baca sendiri pengertian peta menurut para ahli. Ibu simpulkan tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ada yang pernah belajar skala atau mendengar tentang skala? Pasti tahu ya, sudah pernah belajar di SD. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Syarat-syarat untuk peta. Yang pertama itu tidak membingungkan. Pasti tidak membingungkan karena apa? Itu gambar DKI Jakarta. Kalau dilihat dari atas kan kecil, jadi harus jelas. Jalan Utan Kayu Selatan mana, Jalan Matraman mana. Simbolnya harus jelas antara simbol jalan raya dan jalan Komponen penyusun peta terdiri dari judul peta, simbol peta, skala peta, proyeksi peta, grid peta, petunjuk arah, legenda, insert, dan lain-lain. Kita bahas untuk pertemuan kali ini judul dan simbol pada peta. Kita bahas komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta atau menggambarkan tentang daerah yang dipetakan. Contohnya, peta hasil pertanian Indonesia, peta arah angin Indonesia. Kalian bisa cari sendiri di internet tentang peta masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, peta masuknya Islam ke Indonesia, dan masih banyak lagi. Bisa juga kalian cari peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Jelas itu judulnya, peta Kota Bekasi. Berarti peta itu menunjukkan Kota Bekasi. Peta arah angin. Di dalam peta itu menunjukkan arah angin dari Asia kah atau arah angin dari Australia. Jelas perputarannya. Yang kedua itu simbol peta. Simbol peta itu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan atau lambang-lambang yang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud di dalam peta. Yang tadi Ibu contohkan, kalau gunung berapi di peta itu simbolnya itu segitiga warna merah, itu contoh peta gunung berapi. Simbolnya atau lambang yang ada di peta itu sendiri. Tujuan dari simbol peta itu apa? Tujuannya itu untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Kalau tidak ada simbol bingung, mana yang menunjukkan pelabuhan, mana yang menunjukkan bandar udara, mana yang menunjukkan sungai, mana yang menunjukkan batas provinsi atau batas negara Indonesia. Kita masuk atau kita bahas tentang simbol titik. Simbol titik pada peta banyak bentuknya, beragam bentuknya. Simbol titik bisa berupa lingkaran, bujur sangkar,
segitiga, dan lainnya. Kalian bisa perhatikan sendiri di situ, mulai dari ibu kota negara sampai gunung berapi lengkap di situ. Bandar udara berarti lingkaran, di dalamnya ada pesawat. Terus kalau yang menunjukkan kabupaten atau kota, Kabupaten Bekasi menunjukkannya lingkaran, di tengahnya ada titik warna hitam. Kalian bisa sambil buka atlas atau setelah mendengarkan materi ini kalian buka, kalian samakan. Oh, berarti kalau di Jawa Barat ada segitiga warna merah yang artinya gunung berapi. Ada berapakah di Jawa Barat yang segitiga warna merah itu? Misalkan Gunung Ciremai. Bandaranya di Jawa Barat ada berapa? Ada di Majalengka, ada di Bandung. Ibu kota provinsi Jawa Barat. Kalian bisa lihat, bener nggak sih? Kalau ibu kota provinsi itu simbolnya lingkaran, di tengahnya warna merah. Cari. Masuk ke simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Jadi ada maknanya sendiri, tidak asal garis. Simbol jalan biasanya berupa garis tanpa putus-putus. Di situ ada kan tuh garis jalan yang warna kuning kecoklat-coklatan. Ada lagi batas negara. Coba kalian perhatikan itu batas negara. Tanda plus warna merah. Garisnya plus warna merah banyak di situ menunjukkan batas negara. Kalau di kita itu Kalimantan Timur dengan Malaysia. Kalau yang satu lagi itu Papua Nugini dengan Irian Jaya. Pasti batas provinsinya tanda plus merah banyak. Bisa dilihat juga batas provinsi. Gambar plus minus atau plus tambah. Plus tambah mah sama aja ya nak. Plus minus warna merah. Antara Jakarta dan Bekasi di peta itu ditunjukkan batas provinsinya warna merah dengan simbol atau lambangnya itu plus minus. Bisa dipahami? Bisa mengerti anak-anak? Kita masuk ke simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Jadi sama kayak tadi, ngikut aturan perpetaannya. Misalnya sungai, warna sungai diberi warna biru, tapi birunya tidak pekat. Terus warna untuk kedalaman laut itu simbolnya warna biru pekat. Bisa dipahami? Di situ ada gambarnya jelas. Kalian bisa buka, googling peta Jawa Barat. Coba kalian bedakan, bener gak? Kalau warna hijau itu apa? Kalau warna biru itu apa? Kalian bisa lihat di situ. Ada jelas. Kita masuk ke simbol area. Biasanya simbol area itu digunakan pada peta ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu di perpetaan sama. Semuanya juga harus ikut pada aturan perpetaan. Contohnya, kalau danau di situ warnanya biru. Kalau rawa
ada minus-minusnya. Kalau sawah, coba perhatikan di situ sawah, garis miring-miring. Ya, kalian bisa cari sendiri gambar atau referensi dari lain. Penjelasan dari Ibu cukup sekian. Materi hari ini cukup sekian. Kalian pahami dan langsung praktekkan di petanya, langsung baca petanya. Lanjut untuk komponen peta yang lainnya, skala, inset, dan legenda. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.